Film Welcome to the Game merupakan film asal Cina yang diadaptasi dari novel asal Jepang karya Higashino Keigo yang berjudul The Name of the Game is Kidnapping. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. 任何星河，只要找好地点，利用好其。 Film dimulai dengan memperlihatkan pemuda bernama Louis Fei yang berada di sebuah kasino. Dia terlihat mengawasi seseorang. Kemudian, Louis Fei mengajak orang tersebut bermain judi dengannya. Dengan trik yang dimiliki, Louis Fei berhasil menang telak. Uang yang dia dapat dari taruhan langsung ia belikan beberapa kantong darah. Sampai di rumah, Louis Fei mengganti kantong darah yang sudah habis dengan yang baru. Di sana juga terlihat seorang perempuan sedang berbaring. Mereka sedikit mengobrol dan Louis Fei meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Louis Fei kembali mendatangi kasino. Dia melakukan hal yang sama seperti kemarin. Tapi dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang mengajaknya bertaruh dengan uang yang tidak sedikit. Louis Fei yang percaya dia bisa menang menyanggupinya. Tapi sayangnya Louis Fei terlalu fokus menang sampai dia tidak mengenali lawannya, yaitu Qin Haipei, sang pemilik kasino dan juga pejudi yang ulung. Karena kalah taruhan, Qin Haipei meminta Louis Fei membayar hutang sesuai taruhan mereka, dan dia hanya memberi waktu 7 hari. Setelah Qin Haipei pergi, Louis Fei mengikuti sampai ke rumahnya. Saat sedang mengawasi, Louis Fei tidak sengaja melihat seorang wanita yang melompat dari pagar rumah Qin Haipei. Louis Fei yang penasaran mengikuti wanita itu. Wanita itu sadar diikuti, dia berbalik mengarahkan sebuah pisau ke leher Louis Fei. Akhirnya mereka terbuka dan saling berbicara. Perempuan itu adalah putri Qin Haipei yang bernama Qin Xiaoyou. Qin Xiaoyou menceritakan kalau dia kabur dari rumah. Dia juga menawarkan sebuah permainan kepada Louis Fei untuk melunasi hutangnya. Louis Fei sedikit terkejut karena gadis ini tahu tentang hutangnya. Karena Louis Fei merasa tawaran Qin Xiaoyou tidak masuk akal, Louis Fei langsung meninggalkannya. Tapi ternyata Xiaoyou mengikutinya sampai ke rumah. Akhirnya Louis Fei mengizinkan Xiaoyou tinggal untuk beberapa hari. Louis Fei juga memperingatkan Xiaoyou agar tidak masuk ke sembarangan ruangan. Setelah itu Louis Fei memeriksa stok darah yang dia beli kemarin. Karena stoknya sudah menipis, Louis Fei pergi ke tempat biasa dia membeli darah. Tapi dia malah diculik. Ternyata Louis Fei dibawa ke tempat Qin Haipei. Di sana Qin Haipei memperingatkan Louis Fei tentang tenggat hutangnya. Dia juga memberikan tanda di lokasi organ tubuh Louis Fei yang jika dijual harganya sangat mahal. Setelah kembali ke rumah, Louis Fei langsung membersihkan dirinya. Setelah itu Louis Fei bercerita pada Xiaoyou tentang masa lalunya yang dulu hidup di panti asuhan. Wanita yang terbaring sakit itu adalah direktur panti asuhannya. Louis Fei merasa bersalah karena dulu dia membuat kesalahan sehingga seluruh panti asuhan menanggungnya. Karena ulahnya juga, panti itu bangkrut. Dan untuk tetap memberikan makan pada anak panti, direkturnya rela memungut barang-barang dari bekas pabrik kimia yang menyebabkan dirinya terserang virus hingga dia menjadi seperti sekarang. Tapi tak lama Louis Fei melihat kedatangan Qin Haipei. Mereka berencana membeli kawasan itu. Qin Haipei mendatangi tempat tinggal Louis Fei. Dia juga mengecek ruangan-ruangan yang ada di sana. Setelah itu Qin Haipei dan anak buahnya pergi. Louis Fei langsung membuka ruangan tempat direkturnya terbaring. Di sana Xiaoyou yang awalnya disembunyikan Louis Fei berteriak histeris karena direkturnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Louis Fei langsung membawa tubuh direkturnya kembali ke kasur dan memasang alatnya lagi. Setelah membereskan semuanya, Louis Fei akhirnya menerima tawaran Xiaoyou tempo hari yang bersedia untuk menjadikan Xiaoyou sandera dan mendapatkan uang dari Qin Haipei. Mereka memulai rencana dan menghubungi Qin Haipei dari situs judi luar negeri. Tapi Xiaoyou memperlihatkan gelagat yang aneh. Ternyata
Xiaoyo sempat menghubungi temannya sebelum HP-nya mati. Dan waktu Xiaoyo menghubungi temannya itu tidak cocok dengan waktu penculikan yang mereka rencanakan. Xiaoyo juga mengatakan kalau sebaiknya mereka tarik lagi pesannya dan pergi ke rumah temannya karena dia tahu letak kuncinya. Lui Fei yang sudah sangat kesal dan akhirnya Xiaoyo jujur kalau alasan sebenarnya dia mengikuti Lui Fei karena dia tidak memiliki uang. Keesokan harinya Lui Fei mengantarkan Xiaoyo ke tempat temannya. Saat menunggu di mobil, pesan dari Qin Haipei masuk yang mengatakan ingin memastikan putrinya selamat dan dia ingin berbicara. Tapi tak lama, mobil Lui Fei ditabrak dari belakang. Pengemudi wanita itu meminta Lui Fei turun untuk mengganti rugi. Tapi saat itu Lui Fei melihat polisi dan dia juga melihat Xiaoyo yang baru datang. Dengan berpura-pura menelpon, Lui Fei keluar dari mobil dan memarahi pengemudi wanita itu. Dia memberikan isyarat kepada Xiaoyo untuk mengikutinya. Mereka pergi ke sebuah kamar penginapan karena Qin Haipei akan menelpon. Setelah telepon itu, Qin Haipei setuju untuk memberikan uang tebusannya. Tapi Xiaoyo terlihat sedih karena dia telah berbohong dengan ayahnya. Xiaoyo meminta Lui Fei untuk mengantarkannya ke puncak Gunung Minjin yang dulunya tempat Xiaoyo pernah dibawa oleh ayahnya. Setelah mereka sampai di puncak, Xiaoyo sedikit mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Di sana Xiaoyo bertanya apa yang akan Lui Fei lakukan dengan uang tebusan itu. Lui Fei menjawab bahwa dia ingin membeli darah untuk direktur di tempat yang resmi. Dia juga ingin membawa direktur berobat sampai sembuh. Xiaoyo yang mendengar itu langsung mengusulkan Lui Fei untuk ikut bersamanya ke Brazil. Tapi ditolak, akhirnya mereka saling tatap dan berciuman. Keesokan harinya, mereka menjalankan rencana sesuai kesepakatan. Xiaoyo terlihat sedih karena setelah semua permainan ini berakhir, dia tidak akan bertemu lagi dengan Lui Fei. Setelah itu, Lui Fei memberikan gelang kepada Xiaoyo untuk melacak lokasi. Mereka mulai berkomunikasi dengan Qin Haipei untuk menuju ke lokasi penyerahan uang. Qin Haipei sudah bersiap bersama polisi dan pengawalnya. Lui Fei yang sadar langsung mengarahkan Qin Haipei agar terpisah dari para pengawalnya. Setelah berhasil, Lui Fei mengarahkan Qin Haipei menuju ke lokasi penyerahan uang. Setelah uang tersebut dijatuhkan dari atas gedung, muncul Xiaoyo yang sudah menggunakan jaket dan helm full face dan mengambil uang itu. Setelah mendapatkan uang itu, Xiaoyo bergabung dengan Lui Fei di mobil. Saat mereka akan pergi, tidak sengaja bertemu seorang pria yang pernah bermasalah dengan Xiaoyo. Setelah sedikit berdebat, mereka akhirnya bisa pergi. Saat sampai di sebuah lokasi, Lui Fei mengucapkan kata-kata perpisahan dan mengikat tangan Xiaoyo. Di sana Xiaoyo yang masih mencoba mengajak Lui Fei untuk pergi dengannya, tapi tetap ditolak. Xiaoyo akhirnya menjadi kesal dan kecewa, dia pun pergi meninggalkan Lui Fei. Saat di perjalanan pulang, radio di mobilnya sedikit error. Saat mencoba memperbaiki, Lui Fei hampir saja menabrak mobil lain yang melintas. Lui Fei langsung banting setir dan menabrak pembatas jalan. Sempat tidak sadar, akhirnya Lui Fei bangun dan memeriksa HP-nya yang terus berbunyi. Ternyata itu alarm dari mesin direktur yang ada di rumah. Lui Fei langsung berlari dan membawa direktur ke rumah sakit. Tapi sayangnya, nyawa direktur tidak tertolong. Bersamaan dengan itu, Lui Fei mendapatkan pesan dari Qin Haipei tentang Lui Fei yang tidak menepati janjinya dan akhirnya membunuh putrinya. Lui Fei yang langsung sadar saat melihat berita di TV bahwa wajah Xiaoyo yang dikabarkan meninggal bukanlah wanita yang selama ini dengannya, dan dia sudah ditipu. Lui Fei terdiam sambil menatap layar TV sambil memikirkan pertemuannya dengan Xiaoyo, dan dia sebenarnya menyadari penipuan ini. Setelah kembali ke rumah, Lui Fei melihat video rekaman pesan dari direkturnya. Di sana dia menyadari satu hal, bahwa direkturnya meninggal ada kaitannya dengan Qin Haipei.
Keesokan harinya, Xiaoyu palsu datang ke rumah Lui Fei. Dia melihat abu direktur di atas meja. Tak lama Lui Fei datang dan menodongkan pisau di leher Xiaoyu. Di sana Lui Fei menanyakan siapa dia sebenarnya. Xiaoyu palsu akhirnya menceritakan semuanya. Nama aslinya adalah Qin Xiao'o, yang merupakan kakak dari Xiaoyu. Qin Xiao'o juga menceritakan bahwa dalang dari semua penipuan ini adalah ayahnya Qin Haipei yang tidak sengaja membunuh Qin Xiaoyu. Qin Xiao'o juga menuangkan segelas anggur untuk Lui Fei. Tapi setelah meminumnya, Lui Fei tidak sadarkan diri. Begitu sadar, dia sudah berada di hadapan Qin Haipei. Qin Haipei menceritakan tentang petunjuk-petunjuk yang dia tunjukkan pada Lui Fei selama drama penculikan itu. Bahkan ibu Qin Xiao'o ikut berperan di sana, tapi Lui Fei terlalu fokus mendapatkan uangnya. Di sana Lui Fei mengatakan bahwa kematian direkturnya ada kaitannya dengan Qin Haipei. Dan Lui Fei juga mengatakan kalau rekaman yang ada di HP direktur merupakan ulah Qin Haipei. Dan ternyata semua itu benar, Qin Haipei sempat menemui direktur. Qin Haipei mendengar itu hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun. Dia malah mengatakan kalau permainan mereka sudah berakhir. Tapi ternyata Lui Fei tidak terima. Dia menyusun rencana untuk membalikan keadaan dan membuat Qin Haipei kalah. Lui Fei melancarkan aksinya melalui Qin Xiao'o. Dia menghubungi Qin Xiao'o dan mengatakan akan mengajaknya pergi bersama ke Brazil. Lui Fei juga meletakkan uang bagian milik Qin Xiao'o di loker yang mereka janjikan sebelumnya. Qin Xiao'o mendapatkan pesan itu langsung menuju ke bandara. Tapi Lui Fei tidak ada di sana. Qin Xiao'o melacak keberadaan Lui Fei lewat gelang mereka dan dia menyusulnya. Ternyata Lui Fei berada di sebuah hotel. Qin Xiao'o yang melihat Lui Fei langsung mengejarnya. Di lain tempat, Qin Haipei mendapatkan pesan dari Lui Fei kalau Qin Xiao'o bersamanya. Sebelumnya Lui Fei mengalihkan semua panggilan dan pesan dari HP Qin Xiao'o kepadanya, sehingga dia bisa dengan leluasa menipu Qin Haipei. Qin Haipei yang panik mendapatkan pesan itu langsung menghubungi putrinya, tapi Lui Fei yang mengangkatnya. Qin Haipei mulai panik, dia melacak lokasi Lui Fei dan menyusulnya bersama polisi. Tapi saat Qin Haipei membuka satu kamar hotel, ternyata di dalamnya adalah kekasih Xiaoyu. Kekasih Xiaoyu mengatakan pada polisi kalau Qin Haipei lah yang membunuh Xiaoyu. Polisi akhirnya membawa Qin Haipei untuk penyelidikan. Sementara di kamar lain, Lui Fei sudah mengetahui kedatangan Qin Haipei dan polisi. Qin Xiao'o yang tahu ini semua jebakan Lui Fei merasa kesal dan marah. Dia pergi meninggalkan kamar itu. Lui Fei langsung mengejarnya. Lui Fei juga memberikan 2 tiket pesawat ke Brazil untuk perjalanan mereka. Qin Xiao'o yang mengira bahwa Lui Fei hanya menipunya, langsung terharu dan menangis. Lui Fei langsung memeluknya. Ia sengaja memeluk Qin Xiao'o karena dia tahu Qin Haipei akan melihat mereka berpelukan dari dalam lift. Lui Fei hanya menatapnya dengan tatapan dingin sambil mengatakan, "Game over."